Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man bi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibus safa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah segala pujian akan kembali, yang dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita kembali sama-sama dapat hadir, berkumpul, dihadirkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hadirnya kita, duduknya kita, bertemunya kita pada kesempatan hari ini menjadi wasilah, menjadi sebab Allah akan pertemukan kita kelak bersama-sama dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada qudwal uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya sehingga sampai dengan detik ini kita masih sama-sama dapat membedakan perkara-perkara yang hak dan yang batil, perkara yang syar'iyah dan syirkiyah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya tanggal 27 Oktober, yaitu berkaitan dengan alasan-alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Paling tidak ada 4 alasan, insyaallah, yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang nomor 1 adalah kenapa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Di antara alasannya adalah karena jin itu memiliki hawa nafsu dan birahi sebagaimana manusia. Jadi bulan lalu kita sudah sampaikan di antara alasannya yang pertama adalah karena jin itu memiliki sifat yang sifatnya sama seperti manusia. Di antaranya apa? Dia memiliki hawa nafsu, dia memiliki birahi sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Baik, yang kedua di antara alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena jin memiliki dendam kepada manusia, ya, yang dendam itu karena ada kesalahan yang dibuat oleh manusia kepada bangsa jin. Ya, jadi ada jin itu masuk ke tubuh manusia karena dia dendam. Dendamnya kenapa? Karena ada hal-hal yang dilakukan manusia yang kemudian mengganggu, bahkan kemudian itu menyakiti bangsa jin. Sehingga jin marah lalu kemudian dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa qaliluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya bangsa jin itu, iblis itu dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maksudnya apa ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 27? Karena kita tidak bisa melihat bangsa jin yang gaib, namun kita bisa rasakan. Kalau kemudian ada orang yang bisa melihat jin, sudah pernah saya sampaikan di awal-awal, sesungguhnya yang pertama
bahwa seseorang itu pasti memiliki gangguan jin karena dia indigo, karena orang yang normal tidak bisa. Ini dalil atau dasar yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa melihat bangsa jin. Sesungguhnya dia bangsa jin itu bisa melihat ya kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Jelas ini. Jadi kalau yang kita lihat itu apa ya Ustaz? Bahwa yang kita lihat itu adalah sesungguhnya bukan jin dalam bentuk aslinya. Ya, makanya jin itu kemudian ketika di Indonesia dia berbagai macam sebutan-sebutan. Ya kan, ada hantu gayung begitu ya. Ngesot, suster ngesot, apalagi segala. Gondoruo, tuyul dan sebagainya itu sebutan-sebutan saja. Ya. Tetapi bentuk asli daripada jin itu tidak bisa dilihat. Nanti saya sampaikan ada penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan bahwa jin itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari panasnya api. Ya, bukan sekedar api tapi panasnya api, ujungnya api tanpa asap. Ya, kalau pernah saya jelaskan juga kalau ada orang yang lagi ngelas itu ya. Nah, itu dia sampai putih tanpa asap begitu ya. Ya, jadi kalau dibuat dari dasarnya, dibuat dari nyalanya api, ujungnya api, yang sampai kemudian dia di ayat ini dijelaskan tidak terlihat, maka apabila ada orang yang melihat, pasti seorang ini memiliki gangguan-gangguan. Ya. 2 hari yang lalu saya malam, ini hari Ahad ya, malam Kamis saya ke Jalan Rapak Indah. Jadi Jalan Rapak Indah ada ya tokoh lah masyarakat di situ yang dia punya keluhan. Dia mengadukan bahwa dia punya anak. Anaknya ini 2 orang laki-laki, masih sekolah, masih SMP. Kalau jalan itu dari habis maghrib atau habis isya, pulangnya itu jam 3, jam 4 subuh, jam 5 subuh gitu. Ngelawan dengan orang tua, lalu kemudian ya disuruh sholat susah, ya malu juga ya karena tokoh masyarakat di situ dan sebagainya. Ya, lalu kemudian dia datang, saya diundang datang ke rumahnya kemarin malam Kamis. Jadi pengakuan masyarakat itu dia bilang rumah saya ini banyak hantunya Ustadz katanya, banyak setannya. Pengakuan masyarakat itu didasarkan oleh seringnya dia melihat penampakan di depan rumah itu. Ya, dan saya juga merasakan tidak nyaman di rumah ini katanya. Bukan sekedar tidak nyaman, kami ribut terus di rumah dengan anak-anak, suami, istri dan seterusnya. Jangan-jangan anak saya ini yang pulang tengah malam Ustadz bawa jin setiap malam katanya. Waduh kasihannya saya bilang itu. Nah, saya dari histori cerita dari awal saya dengari dulu ya. Saya bisa pastikan bahwa gangguan anak ini murni saja. Justru saya melihatnya ada gangguan dari si bapak dan rumah saya bilang gitu. Ternyata benar ketika saya melakukan terapi ruqyah kepada 2 anak ini, anaknya ini tenang-tenang saja. Bapak dan ibunya yang lagi nunggu, tiba-tiba bapaknya itu ngamuk luar biasa dan menyerang saya. Matanya luar biasa, ya saya singkat cerita saja lah ya, singkat cerita saja. Sampai dia bilang, karena dia kafir ya kan, jin itu kafir, diislamkan gak mau, terus kita islamkan sampai mau bersahadat, tapi tidak mau mengucap salam. Sampai akhirnya mau mengucap salam. Nah ciri-cirinya apa? Ketika kita ucapkan biasanya dia langsung pingsan begitu. Ketika dia ngamuk itu, benar ngamuk itu pingsan dia, bangun dia. Nah saat dia mau keluar dalam tubuh itu, jin itu mengatakan saya tidak berani keluar katanya. Karena di luar itu banyak sekali yang menjaga saya akan dibunuh katanya. Itu saya pastikan benar itu ucapannya begitu kan. Saat dia sadar, saya tanya, Bapak keluhannya apa? Ini. Benar Ustaz, ini, dan seterusnya. Dan salah satunya dia mengalami nyeri tulang dan sakit kepala bertahun-tahun dan minum obat nggak pernah sembuh-sembuh. Saat dia sadar itu sakit kepalanya sembuh Pak gitu. Nah awalnya kami tidak tahu bahwa bapak ini sakit apa enggak karena sih ceritanya kan anak begitu ya. Ketika sadar barulah cerita, kok kepala saya yang selama ini sakit sembuh Ustaz katanya. Kata ibunya minum ini sudah ya kalau dia bilang bahasa kita ya sudah berpak-pak lah minum obat itu udah bertas-tas lah saya bilang begitu. Nah, jadi ada orang yang melihat penampakan dari rumah ini besok ini malam Senin harus diulang.
Karena kami mau pastikan apakah kemudian yang dari tubuh ini sudah bersih, apakah kemudian dari rumah ini juga bersih. Jadi besok malam ini, malam Senin ya, saya ulang lagi. Jadi orang-orang yang melihat penampakan itu sebenarnya yang dia lihat itu adalah bukan jin dalam bentuk aslinya, tapi dalam wujud lain. Karena dalil ini adalah menjelaskan bahwa jin itu tidak bisa dilihat secara mata. Yang dia lihat itu adalah bentuk lain. Nah, jadi insya Allah Pak, saya bilang nanti kita pastikan lagi apakah kemudian sudah bersisum atau tidak. Ya, ini pernah saya sampaikan kan bahwa pada gangguan anak itu bisa sebabnya tempat, bisa sebabnya karena anaknya, dan bisa sebabnya karena orang tua. Ya, setelah kita tracking ternyata dia pernah belajar. Nah, ini kalau pernah sampaikan juga kalau di rumah sering jadi keributan, saya tanya dengan istrinya, apa Bapak nih emosi sekali katanya. Ya, apa ciri-cirinya kalau orang emosi itu? Ya, dia belajar kanuragan, ilmu tenaga dalam. Ya, dia belajar, nama ilmunya itu ramai Pak di Samarinda, namanya Budi. Mohon maaf ada nama Pak Budi ya di sini. Budi apa gitu ya? Budi suci atau Budi apa begitu ya? Nah, ilmu tenaga dalam. Yang kedua, nah rumahnya ternyata banyak jimat-jimatnya. Maka besok malam ini mau kita selesaikan, mau kita bersihkan. Jadi sakit kepalanya itu hilang Pak. Padahal bertahun-tahun minum obat begitu. Awalnya kita nggak tahu ini cerita kalau si orang ini sakit kepala dan sakit tulang-tulang. Kok ngilu-ngilu saya sakitnya? Pernah saya sampaikan kan? Oh memang bisa jadi bahwa penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bukan murni karena medis. Kita hanya berikhtiar dengan Al-Quran sebagai asyifa, sebagai obat, sebagai penawar. Ikhtiarnya ini, usahanya inilah yang wajib, hasilnya bukan wajib. Ikhtiar saja. Kalau kemudian belum, ya Allah belum mengizinkan. Karena hak mutlak Allah yang menyembuhkan, bukan kami begitu. Nah ini dalil yang menyatakan bahwa jin itu tidak terlihat. Karena tidak terlihat inilah yang kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang kita anggap sepele, ternyata bisa menyakiti bangsa jin. Ketika bangsa jin itu kita sakiti, maka dia dendam. Sama seperti kita, ada orang yang kita sakiti baik secara fisik maupun secara lisan misalnya, secara hati pikiran. Lalu kemudian dia sakit hati. Nah sakit hati ini yang kemudian bisa orang itu kemudian membalas dendam kepada kita. Nah, jadi sebenarnya dalam metodologi Arab itu, Ifrit adalah salah satu kelompok makhluk yang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bangga dengan bentuknya. Ya. Namun datangnya manusia Adam masuk ke dalam surga, ini yang kemudian membuat dia jadi iri. Membuat jadi dia hasad, membuat dia jadi dengki. Kenapa? Karena jin diciptakan dari api, benar ya? Kemudian manusia Adam diciptakan dari tanah. Dia iri, ada makhluk yang lebih rendah dari jin, lalu kemudian kami disuruh menyembah. Kira-kira begitulah ya. Padahal menyembahnya itu bukan karena Allah, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lebih hebat. Ya, dia tidak sadar bahwa tanah itu sebenarnya lebih mulia, lebih baik daripada api. Karena korek api dari dulu harganya segitu-gitu saja. Tapi harga tanah, ada enggak turun harga tanah Pak? Naik terus ya kan? Iya. Apalagi membebaskan tanah susah betul ya. Kiri kanan masjid begitu. Korek api dari dulu begitu-begitu aja. Nah ini terbukti bahwa tanah lebih mulia. Ya. Ada guyonan katanya. Kalau orang itu diciptakan sering ribut terus, bahwa dia diciptakan dari tanah sengketa katanya. Kalau dia serem hidupnya katanya, baru dia diciptakan dari tanah kuburan katanya. Ada yang begitu katanya. Nah jadi ini dalil. Mereka tidak dapat melihat bagaimana ras manusia. Ras yang manusia baru ini yang terbuat dari tanah liat yang rapuh. Dapat menandingi bentuk unggul mereka yang terbuat dari api tanpa asap. Ya, satu ifrit khususnya bernama iblis menolak untuk menerima nikmat Allah terhadap Adam. Ya. Suruh sujud gak mau pergi. Nah inilah sesungguhnya dengki pertama bangsa iblis kepada manusia. Ya, dengki, iri pertama ya di muka bumi ini adalah iblis kepada Adam. Yang kedua Habil dan Qabil, dengki juga. Yang ketiga adalah Yusuf kepada saudaranya, dan selanjutnya sampai saat kita. Maka sesungguhnya ketika seorang itu memiliki sifat dengki, sesungguhnya sifat dengki, hasad itu adalah sifat daripada iblis. Ya. Kenapa? Karena sifat dengki ini yang pertama kali dimiliki oleh iblis kepada Nabi Adam
pada hakikatnya adalah tidak pernah melihat senang kepada orang lain yang lebih unggul. Bahasa kita itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, gitu ya. Jadi dia senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dengki, iri, ya hasut. Saudaranya beli kipas angin, dia yang masuk angin. Nah itu namanya hasut, dengki. Saudaranya beli AC sampai kipas angin, dia yang kedinginan. Ya kan? Nah, itu hasut. Saudaranya beli mobil, besok ambulan datang ke rumahnya. Nah, itu namanya hasad, dengki. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hataba. Jauhlah darimu, kata Rasulullah, jauhlah darimu, yaitu sifat dengki atau hasad. Sesungguhnya dengki atau hasad itu memakan, ya, amal-amal kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Disebutkan bahwa ada sejumlah kebiasaan manusia yang tanpa kita sadari membuat jin yang sedang ya mungkin beraktivitas atau santai-santai begitu ya, kemudian terganggu, menjadi marah karena perbuatan manusia tanpa kita sadari, membuat jin tersakiti sehingga marah lalu membalas dendam berupa terjadinya kesurupan atau sakit. Ya, jadi ada orang yang sakit atau kesurupan itu sebabnya karena jin itu marah, kita melakukan sesuatu hal yang ringan, yang kita anggap gampang, yang biasa saja, ternyata itu mengganggu bangsa jin, lalu kemudian jin itu mengganggu kita. Salah satu penyebabnya ada jin yang marah lalu membuat orang kesurupan adalah yang pertama. Ya, ini saya buat berdasarkan pengalaman-pengalaman saya secara langsung selama kurang lebih 20 tahun ini. Yang pertama, seseorang yang membuang air panas pada tempat kosong, kamar mandi, lubang atau tanah, sebab pada tempat yang bersangkutan ada jin atau setan yang sedang berdiam diri. Utamanya kamar mandi dan tempat lubang-lubang di tanah. Makanya kan ada hadis kita dilarang untuk apa itu? Buang air kecil kan di lubang. Salah satunya juga kita dilarang, bukan sekedar fikihnya di dalam itu ada semut atau hewan-hewan yang bersarang di dalamnya. Ternyata di antara sebabnya Rasulullah melarang karena lubang-lubang itu atau kamar mandi, biasanya kamar mandi dan lubang-lubang di tanah menjadi tempat istirahat atau tempat tinggalnya bangsa jin. Boleh jadi ketika kita buang air kecil lalu kemudian atau kita membuang air panas di situ, kita tidak sadar bahwa di dalam ada gerombolan bangsa jin yang sedang mungkin diskusi pilkada mungkin ya, atau apalah gitu ya, rapat tentang pembangunan masjid dan sebagainya. Nah, kita tidak sadar ternyata itu air yang kita buang, air panas yang kita buang itu mengganggu makhluk itu dan dia tersakiti. Saya pernah saya ceritakan juga ada seorang ibu-ibu yang menyiram air panas di kamar mandi. Ya. Ternyata yang diganggu bukan ibunya, karena ibunya nggak bisa diganggu. Karena ada juga orang yang diganggu dalam satu keluarga itu, mau diganggu si A nggak bisa begitu, walaupun ini pembuatnya. Ya misalnya orang tuanya, ibunya, tapi dia diganggu, dicari di antara keluarganya siapa yang memungkinkan bisa diganggu, anaknya misalnya, atau bisa langsung. Nah ini tergantung masalah keimanan kita biasanya semacam itu. Nah di sini disebutkan, ketika kita membuang air panas di kamar mandi, ya, lalu kemudian si anak ini sakit-sakitan ketika kami terapi ruqyah, ternyata jin ini mengatakan bahwa saya sakit hati. Kenapa? Karena si ibu membuang air panas di kamar mandi dan saya balas dendam kepada anaknya. Ya, ini fakta Pak terjadi. Jadi bisa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan buang air panas di kamar mandi ya. Hati-hati ini ya. Kalaupun harus membuang, minimal kita membaca Bismillah. Pernah juga saya ceritakan ada orang yang menabrak jin ya kan, ya karena anak jin ini lagi main di tengah jalan ya kan, jatuh ya seorang wanita anak SMA itu kesurupan sampai tengah malam saya tangani juga. Makanya kalau kita keluar rumah berkendaraan itu kan ada doanya semua ya kan, sampai kita di laut, di darat. Ya di laut, di darat, di udara ada doa-doanya. Itu dalam rangka apa? Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian
barulah kita tahu bahwa ada orang yang sakit sebabnya gara-gara hanya sepele membuang air panas, ya. Apalagi orang yang membuang air panas itu tidak membaca bismillah. Nah, ketika ada orang yang kesurupan karena jin marah dan balas dendam, kemudian diruqyah, jin tersebut kemudian mengatakan karena marah disiram air panas. Ya, salahnya sendiri kenapa main di kamar mandi, ya kan? Ya. Saya tadi malam datangi orang, Bu, ya. Jadi ibu ini kena gangguan. Ya, sampai kemudian mau bunuh diri, Bu. Kenapa? Setiap keluar dari kamar mandi selalu kesurupan. Kata suaminya, kenapa Ustaz setiap kamar mandi itu emosi kemudian kesurupan? Sebabnya satu saja. Istri saya ini Ustaz senang sekali berlama-lama di kamar mandi. Malam Kamis nanti saya ulang lagi gangguannya itu. Dia senang berlama-lama kamar mandi. Makanya saya sampaikan. Jadi dia bilang, Ustaz saya kok di kamar mandi kok senang ya. Sampai saya bawa HP katanya. Dia bawa HP, Bu. Ibu-ibu sudah punya anak 3. Ya, punya anak 3, anaknya sekolah, yang nomor 1 sudah kelas 6 SD. Jadi ke kamar mandi Bu HP. Saya lebih tenang aja Ustaz katanya. Jadi apa, Bu? Ya lihat medsos katanya. Lah mati saya, ngapain ke kamar mandi buka medsos, saya bilang. Buka Instagram, buka apa segala macam. Saya nyaman katanya. Nah, ketika dia keluar kena gangguan. Dan itu sering. Jadi kemarin malam Jumat saya datangin, malam Jumat. Kalau tadi malam saya ada nangani anak-anak juga, anak gadis yang kena gangguan, hampir mirip juga begitu. Jadi malam Kamis saya datangi lagi. Jadi kamar mandi itu menjadi rumah dan tempatnya. Jadi jangan kita berlama-lama, ya. Termasuk ketika mandi air panas. Nah ini, pernah mandi air panas, Bu? Jangan air panas, Bu, mandi, mendidih kita. Hangat saja, ya. Ya, telur saja matang apalagi kulit kita, ya. Termasuk ketika mandi air panas, ini kiasan saja, ya kan, kadang anak kita atau suami rebuskan air panas, mau mandi air panas, maksudnya bukan air panas dimandi, ya kan, dicampur gitu, ya. Termasuk ketika mandi air panas juga harus diperhatikan, disebutkan ternyata saluran pipa air merupakan salah satu tempat bersembunyinya jin. Termasuk aliran air shower untuk mandi. Ada kan shower, Bu, ya? Pak, ada ya shower, ya? Nah, biasanya kita di hotel. Nah itu, ya sini dijelaskan, ya. Itu menjadi tempat saluran-saluran air itu bersemayamnya bangsa jin, termasuk aliran air shower untuk mandi. Karena itu, jika kita ingin mandi setelah berdoa, maka shower sebaiknya mendahulukan air yang dingin dulu. Ya, kan kita sering, Bu, ya, di hotel itu, ya. Nah, itu dibuka jangan langsung yang panas, yang dingin dulu. Kenapa ada begini, Pak? Ini pengalaman, Pak. Ya, seorang ibu di Jalan Dewi Panjaitan tuh begitu. Kejadiannya sampai dia punya penyakit itu sempat hampir 2 bulan pendarahan, Bu. Disangka haid. Saya datang, kejadiannya adalah di hotel. Nah ini cerita dia langsung, Bu, saya nangani itu. Ya, di hotel. Lalu di sini dijelaskan, setelah berdoa sebaiknya shower mendahulukan air yang dingin dulu, jangan langsung air yang panas. Sebab jika langsung air panas, bisa saja akan menyiram jin yang ada dalam kamar mandi atau di dalam pipa selang air tersebut. Hal ini pernah terjadi, ya, di mana seorang kesurupan, jin balas dendam karena tersiam air panas dalam saluran air shower di kamar mandi. Nah, jadi kita biasakan kalau membuka, ya, selama ini saya langsung saja air hangat atau panas nggak apa-apa. Ya boleh jadi sekali 2 kali nggak apa-apa. Tidak tahu kemudian beberapa kali selanjutnya kejadian itu bisa terjadi. Ya, makanya kita masuk kamar mandi itu sunnahnya banyak betul. Benar, ya? Karena saya sampaikan itu, masuk kaki kanan, baca doa, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh makan. Ya, apalagi buka Instagram, nah, ya kan, berlama-lama, keluar berdoa lagi, kemudian pakai kaki kanan, banyaknya itu. Nah doa ini boleh jadi yang melindungi kita. Ya baik, jadi ini yang pertama. Jadi jangan kita membuang air panas, Bu, ya, di kamar mandi dan sebagainya, ya. Kalaupun harus kita membuang, ya, air panas yang harus dibuang itu minimal kita membaca basmalah, ya. Yang kedua, buang air kecil di lubang tanah, karena lubang tanah bukan saja tempat tinggalnya semut. Kenapa? Jin yang merasa tempatnya terganggu, terkadang ada orang-orang yang membuang air kecil atau buang air kecil di tepi jalan atau di bawah pohon.
Rasulullah melarang seorang kencing dalam lubang tanah, pohon atau sejenisnya. Orang-orang bertanya kepada Imam Abu Qatadah. Imam Abu Qatadah ini seorang tabi'in. Dia terlahir dalam keadaan buta, tapi beliau seorang yang hafiz. Ya, beliau sampai mendapat gelar Quwwatul Mufassirin dan Quwwatul Muhaddisin. Seorang yang menjadi mufassir dan muhaddis, terlahir dalam keadaan buta tapi hafal Al-Quran. Beliau hidup di zaman tabi'in. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tabi'in itu orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, itu namanya tabi'in. Kalau sahabat, orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi dia sempat atau bertemu dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Jika tidak bertemu namanya tabi'in. Ya, misalnya kita hidup sekarang di zaman era Jokowi misalnya. Kita nggak pernah ketemu Jokowi, itu namanya tabi'in. Yang pernah bertemu itu namanya sahabat. Generasi yang ketiga namanya tabi'in. Nah, 3 generasi yang awal ini disebut dengan salafus saleh. Ya, sering mendengarkan semacam itu. Nah, Imam Abu Qatadah ini pernah ditanya, ya, mengapa kencing di lubang itu dimakruhkan? Dia menjawab, innaha masakinul jin. Karena tempat tersebut sebagai tempat tinggalnya jin. Nah, ini kita misalnya bapak-bapak yang lagi di hutan begitu ya. Biasanya cari pohon, Pak ya. Kok Ustaz tahu? Ya pengalaman lah ya. Jujur aja kita itu. Anak-anak dikasih tahu Bu ya, hati-hati ya, anak-anak itu sembarangan begitu. Karena saya pernah juga nangani anak-anak Bu ya. Yang mohon maaf ya, kemalam itu sampai bengkak ya. Diobati enggak? Ya gara-gara semacam itu ada. Ya, disuruh berdoa. Kita pertama berlindung auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari seluruh ciptaannya. Lalu kemudian baca basmalah. Ya, jadi kenapa kemudian kita dimakruhkan buang air kecil di lubang? Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, itu dijelaskan bahwa lubang-lubang itu bukan saja menjadi tempat tinggal hewan-hewan, semut dan sebagainya, tapi kata Rasulullah SAW dia merupakan tempat atau sarangnya bangsa jin. 2 ya. Yang pertama, buang air panas, dia terganggu lalu kemudian membalas kita, dendam kepada kita. Yang kedua, buang air kecil di lubang-lubang atau di pohon-pohon, ada bangsa jin, dia terganggu, ya kan, dia lagi istirahat kok ada hangat-hangat nih, dia bilang, oh ternyata ada kita yang lagi mengganggu dia. Nah, itu bisa balas dendam dia kepada kita. Yang ketiga, ada juga orang yang memotong atau menebang pohon secara sembarangan, tidak membaca basmalah. Ternyata bisa mengganggu lingkungan bangsa jin. Ya, pernah dengar Pak ya? Gitu ya, ada orang yang saya motong rumput kok, motong pohon kok, nebang pohon. Ya kita anggap sepele. Ternyata mengganggu tempat tinggalnya, lingkungannya, komunitasnya. Ya. Yang kemudian itu membuat bangsa jin merasa terganggu, menjadi marah dan balas mengganggu orang tersebut. Jika orang tersebut berada dalam keadaan lemah, maka jin bisa masuk langsung ke tubuhnya dengan mudah hingga orang itu kesurupan. Ya, ini kan pernah saya sampaikan juga, seorang yang mau menebang pohon, menebang sinso ya, pakai sinso itu. Ya, di satu kantor pemerintahan di Samarinda lah ya, saya tidak sebutkan itu. Tidak jadi karena kesurupan, pernah saya sampaikan. Ya, ada 2 pohon beringin begitu ya yang dia mau tebang. Nah, besoknya saya ditelepon, lalu kemudian saya datang, saya bisanya malam jam 9 saya baru datang. Saya ruqyah pohon itu dan saya bacakan air ruqyah di pohon, lalu kemudian sekitar jam 9 jam 10 malam itu saya siramkan Pak air itu. Dan memang security mengatakan saya sering melihat Ustaz, pocong, hantu, macam-macam di atas itu gantung-gantung katanya. Kami ini sering diganggu katanya. Nah, pasca kita ruqyah pohon itu, tempat itu, 2 hari kemudian baru memanggil orang yang berbeda, kemudian dipotong dan tidak ada masalah begitu. Jadi bisa semacam itu. Ya, jadi memotong atau menebang pohon karena itu bisa mengganggu lingkungan-lingkungannya, maka minimal kita membaca bismillah. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, beliau mengatakan begini, barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa memulai dengan basmalah, maka terputuslah. Maksudnya apa? Ya, pertama tidak mendapatkan keberkahan, yang kedua boleh jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan yang gaib itu bisa berdampak kepada orang yang melakukan.
hal tersebut gitu. Nah, kadangkala jin itu hanya menempel di tubuh dan menimbulkan rasa sakit seperti pusing, mual, mabuk, sakit perut, sakit kepala, sakit kaki dan lain sebagainya. Jadi gangguannya itu tidak mesti harus kesurupan, bisa jadi orang yang sakit kepala, mual-mual, demam, ya, sakit perut, sakit kaki dan sebagainya. Ini yang saya ceritakan tadi, ini sakit kepala Pak, Bu, bertahun-tahun sama nyeri-nyeri tulang. Obat sudah berkali-kali, ya, padahal kita nggak tanya itu apa awalnya. Pasca habis kita ruqyah itu baru dia cerita, kok enak semua badan saya Ustaz, kepala saya juga tidak sakit begitu. Nah, kita tahu gangguan-gangguan itu apa. Nah, saya belum sampaikan malam ini, baru saya sampaikan ketika saya keluar rumah, salah satu gangguan dari rumah ini pernah juga saya sampaikan. Saya ketika keluar rumah baru saya sadar di atas rumahnya itu ada gembolan-gembolan, apa gembolan Pak? Jimat-jimat, tempelan-tempelan dan botol-botol. Saya lihat, nah saya bilang, nggak tahu itu minyak bimoli atau minyak apa, saya nggak tahu ya. Pokoknya tempel-tempel begitu. Malam inilah baru saya harus sampaikan. Kadang-kadang juga saya menjaga hati. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak mau kan, ini peninggalan kakek saya, peninggalan orang tua saya, ini dari keturunan saya dan sebagainya. Maka kita juga harus ya bersiasat juga pelan-pelan, dijelaskan dulu baru kita sampaikan. Ya, memang menyampaikan hal-hal yang sudah menjadi adat kebiasaan, apalagi orang yang sudah tua, yang menyampaikan lebih mudah kadang-kadang ya butuh strategi juga, dan kita ada beban kadang-kadang begitu. Tapi bismillah, nanti malam saya sampaikan untuk kemudian harus diturunkan, dibuang dan dibakar. Ya, Bapak Ibu yang di rumahnya masih ada gantungan-gantungan di atas pintu, ya tolong jangan lagi ya, walaupun peninggalan 7 turunan, 8 turunan silahkan ya. Itu dibuang saja. Jangan lagi ada gantungan-gantungan ya. Kecuali gantungan baju enggak apa-apa ya. Yang keempat, nah ini sepele Bu, enggak pernah kita sadar ini Pak ya. Jangan melempar sesuatu yang tajam ke sembarang tempat. Jangan melempar sesuatu yang tajam ke sembarang tempat, misalnya ke kolam, ke bak sampah dan lain sebagainya. Sebab pernah ada kejadian, saya sampaikan ini Bu, kejadian-kejadian yang nggak pernah terpikir sebelumnya begitu, tetapi ini fakta, ini kejadian nyata. Ya, sebab ada kejadian jin tersakiti akibat manusia melempar barang tajam ke tempat sampah. Ya, karena sampah menjadi apa? Sampah pernah saya sampaikan, menjadi rumah, menjadi tempat tinggal bangsa jin. Dia lagi makan di situ, lagi dinner, ya kan, lagi breakfast, tiba-tiba kita lempar suatu benda yang tajam, terganggu dia. Lagi enak-enaknya makan, ya, lagi sarapan, lagi makan malam, kita melempar suatu barang yang tajam, tiba-tiba mengenai bangsa jin, mengganggu. Padahal dia lagi acara keluarga makan di situ, ya kan? Karena sampah menjadi tempat tinggal bangsa jin. Kan nggak pernah kita pikir itu kan, sepele saja. Ya. Kemudian jin itu balas dendam dan membuat seorang itu akhirnya kesurupan. Simpel saja. Wah, ini ada gelas pecah, udah lempar saja Bu ke tempat sampah. Ada piring pecah misalnya. Ya, ada sesuatu yang tajam apa sajalah ya, benda-benda yang mungkin sudah tidak terpakai kita lempar dan sebagainya, bisa jadi. Ya. Nah, ini perlu juga kemudian kita hati-hati. Yang selanjutnya, alasan jin masuk ke dalam tubuh manusia yang ketiga. Yang satu sudah ya, yang satu karena dia memiliki sifat atau nafsu seperti manusia. Yang kedua tadi karena malas dendam. Dan yang ketiga adalah karena ingin mengganggu dan sudah menjadi tekad iblis. Ya. Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala telah diusir dari surga karena menolak sujud kepada Nabi Adam, ya. Qala fa bima aghwaytani law addana lahum siratakal mustaqim dan seterusnya sampai di akhir sampai ya syakirin. Iblis berkata, disebabkan karena engkau telah menyesatkan saya, aku benar-benar akan menghadap mereka di jalan engkau yang lebar lagi lurus, kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan,
belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ar-A'raf ayat 16-17. Yang menarik dari ayat ini, pertama dia menjadi tekadnya. Ya, karena kita ini menjadi rivalnya, Pak. Kan diusir kan? Nah, ini gara-gara manusia menjadi rival. Maka jin ini berjanji kepada Allah, saya akan datangi manusia itu dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Yang menarik, kenapa tidak ada dari atas dan tidak ada dari bawah? Ya. Penyebutan keempat arah iblis datang untuk menggambarkan dia menggunakan segala cara dan tempat dan kesempatan untuk menjerumuskan manusia. Arah depan maksudnya urusan-urusan akhirat. Ya, dari belakang urusan-urusan dunia, dari arah kanan urusan agama, dari kiri perkara maksiat. Jalanan urusan akhirat dan agama selalu dihalang-halangi. Benar ya, kita kalau mau melakukan kebaikan itu, mau ngaji, itu ada aja gangguannya itu ya. Yang itulah, tunggulah sebentar apa segala macam. Ya, akhirnya lewat. Mau buru-buru kamu sholat, mau berjamaah, ada gangguannya. Urusan-urusan agama, urusan akhirat selalu dihalang-halangi. Tapi dalam urusan dunia dan urusan maksiat selalu dibuat seperti sesuatu yang indah dan menarik. Sehingga kita lupa. Nah, kenapa kemudian jalan atas dan jalan bawah tidak ada? Disebutkan bahwa saat iblis mengucapkan tekadnya, maka para malaikat menjadi kasihan terhadap nasib manusia. Malaikat pun melihat, waduh, ini manusia diserang ini dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Lantas kemudian atas rasa kasihannya ini, ya setan akan menggoda manusia. Maka kemudian malaikat berkata, wahai Tuhan kami, mohon kepada Allah dia. Bagaimana mungkin manusia bisa melepaskan diri dari gangguan setan yang setan itu tidak nampak, tidak terlihat. Ya, tapi minta kemudian kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para mereka bahwa bagi manusia masih ada dua jalan. Nah, jalan itu yang disebut jalan yang atas dan jalan bawah. Tadi muka, belakang, kiri dan kanan. Ada dua jalan, yaitu atas dan bawah. Apabila manusia mengangkat kedua tangannya dalam berdoa penuh dengan kerendahan hati, itulah jalan dari atas. Kita masih bisa berdoa. Ya, doa itu kan apa? Ruhul ibadah. Doa itu senjatanya orang mukmin. Dan yang kedua, karena dia bersujud kepada Allah dengan kekhusyuan, maka aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sujud, sholat. Jadi kita masih ada dua jalan yang bisa membentengi kita dari gangguan-gangguan jin. Yang pertama kita berdoa, mengadahkan tangan, itulah yang disebut dengan jalan dari atas. Kemudian kita sujud, memohon kepada Allah dengan kerendahan hati dan kekhusyuan, maka itulah jalan dari bawah yang kita minta kepada Allah. Oleh karenanya, bagi umat Islam jangan pernah berhenti meminta ampun, maghfirah Allah, perlindungan Allah, karena betapapun banyak dosa kesalahan yang dilakukan oleh manusia selama dia masih mengangkat tangan berdoa dan mau sujud kepada Allah. Sebagai bukti kerendahan hati, insya Allah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun kepada manusia. Oleh karenanya alasan jin masuk dalam ketubuh manusia yang keempat, yaitu karena yang keempat ya, yang terakhir ya, kita habiskan saja. Karena perintah tukang sihir, jin diminta bantuannya oleh manusia dengan cara-cara dan syarat-syarat perdukunan. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak akan pernah. Ya, jadi karena apa? Karena adanya perintah tukang sihir. Ya, adanya tukang sihir. Nah, sihir juga disebut dengan guna-guna. Ada orang menyebut, Ustadz, keluarga saya ini, ibu saya, anak saya kena sihir. Ada yang sebut, Ustadz, keluarga saya ini kena guna-guna dan sebagainya. Apa bedanya guna-guna dengan sihir? Ya, 1 minggu yang lalu saya kedatangan suami istri, Bu. Suami istri datang ke rumah, dia langsung ngaku, Ustadz, suami saya ini kena sihir, Ustadz, kena guna-guna, Ustadz, katanya. Ya, kami baru menikah, ya, karena janda sama duda, Pak. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika menikah itu baru berapa minggu kehidupannya ini ribut saja, berkelahi saja. Ya, bahkan mau bunuh-bunuhan. Bahkan sampai mohon maaf, sampai dibuat kayak enggak sadar suaminya. Bahkan mohon maaf, sampai kemaluannya itu dibuat mengecil, bahkan kemudian mohon maaf ya, tidak bisa lah begitu ya. Ya, ini terbongkarnya ketika temannya ini bercerita,
Saya dibawa si A katanya ke suatu tempat, dia cerita. Saya tidak sebutkan tempatnya di sini. Ya kemudian dia menggunakan foto. Nah foto itu dari mana? Diambil dari medsos. Baru kemudian kan kayak di Facebook misalnya, Instagram apalah, status kan bisa itu kan diambil kan, screenshot lalu kemudian di print. Foto itulah yang kemudian si perempuan ini menemani temannya untuk datang ke orang pintar. Saat dia lihat fotonya kaget bahwa dalam foto itu adalah temannya dia juga, Bu, begitu. Jadi ini berteman, Bu ya. Berteman, ini dia yang satu ini diajak orang lain begitu. Nah, ternyata orang lain ini mengganggu temannya dia yang mengajak itu. Dari foto itulah kemudian saya menyaksikan Ustadz katanya bahwa nah, ibu tahu dari mana? Kalau ibu ke Nasir, teman saya cerita katanya. Tempatnya di mana? Di sini. Dan saya tahu bahwa itu tempat tinggal saya dulu di situ. Ya, saya pernah tinggal di situ 13 tahun. Ya tempat itu, dan saya tahu memang sering ada orang datang-datang ke situ dan lain sebagainya. Nah jadi saya mau jelaskan di sini yang keempat atau yang terakhir, sihir itu sebenarnya sama juga dengan guna-guna. Bahasa agamanya, bahasa Al-Qur'annya adalah sihir, tapi kita sering menggunakan istilah guna-guna. Makanya ada sinetron guna-guna istri Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Kasihan istri muda Pak disalah-salahkan gitu. Nah itu guna-guna dan sebagainya. Bagaimana penyihir mendatangkan jin? Kan begitu ya? Kok bisa penyihir? Jadi guna-guna itu kata lain daripada penyihir. Zaman dulu itu nggak ada istilah, dari zaman Rasulullah, para sahabat itu tidak ada istilah guna-guna, nggak ada. Kita pasti menyebutnya dengan sihir kan? Di Al-Quran juga begitu kan? Ya kan? Di surah Al-Baqarah disebutkan kan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan seterusnya. Cerita Nabi Sulaiman, kemudian kisah Musa dengan tongkatnya dan Fir'aun, itu kan sihir kan? Tidak bicara guna-guna. Di zaman sekarang kita menyebutnya dengan guna-guna. Sihir dan guna-guna itu sama. Ya. Bagaimana penyihir mendatangkan jin? Ya. Lalu kemudian jenis-jenis sihir itu apa saja? Nah ini beda lagi. Kita sering mendengar santet di antara jenis-jenisnya. Kita sering mendengar teluh. Benar? Kita sering mendengar tenung. Kita sering mendengar pelet. Pernah Pak ya? Yang untuk mancing ikan tuh Pak. Pelet kan itu kan? Apa? Benar Pak ya? Pelet. Ya. Nah apa perbedaan santet, teluh, tenung, dan pelet? Karena sudah jam 6, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan bulan depan ya. Insya Allah. Demikian kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, pernah kejadian di Masjid Baitul Maghfirah ini, salah satu jamaah ibu-ibu ada yang kesurupan. Kejadiannya tiba-tiba aja Ustadz, lemes, pejam, habis itu teriak-teriak. Pada saat itu kita kan belum paham ya, cuma bisa ya dibacakan Al-Fatihah dan sebagainya. Dari situ kadang kita lihat ibu itu kan kecil aja, tapi kekuatannya tuh kayak merontanya tuh lebih besar. Yang kami tanyakan ketika kita menemui seperti itu, apa yang kita lakukan Ustaz? Terus yang kedua, kita menemui anak bayi atau balita itu Ustaz yang kena penyakit buyu. Itu perkembangannya lambat, makannya banyak, perutnya buncit. Terus susah untuk ngomong gitu. Itu cara mengatasinya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi? Satu dari Bapak, boleh? Itu yang dijumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah di dunia jin ini terdapat istilah jin cacat kayak buta, tuli, atau bisu? Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, adakah yang meruqyah seseorang ini ada risikonya? Apakah dia dikirim dukun atau tidak gitu? Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah apa? Risiko jadi peruqyah. Beresiko Ya. menjadi peruqyah. Ya, baik. Ya, satu lagi. Kita kumpulkan saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan tahu kalau jin ini orangnya bandel gitu, ciptaan makhluk yang ciptaan Tuhan bandel. Jadi dia disingkirkan dan dihinakan. Sedangkan dia mengganggu manusia, kita kan selalu berlindung kepada Tuhan. Jadi kalau dia misalnya seperti bilang Ustadz tadi, nyiram air panas di WC, di kamar mandi, ya itu kan rumah kita. Kenapa izin mau mendekat ke situ? Salah sendiri. Memang dia termasuk yang dihinakan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kan selalu berlindung. Kenapa takut? Nah, kecuali kita melakukan kesalahan di tempat tanah kosong atau yang bukan milik kita gitu. Jadi gitu. Jadi jin ini termasuk yang tidak tahu diri. Memang sudah dihinakan. Kenapa kita takut? Demikian. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Masya Allah. Saya 6:30 harus di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pengalaman atau yang kita lihat kejadian-kejadian yang mungkin secara akal kita itu nggak mampu menerimanya Ustadznya. Jadi memang seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Juga ada pernyataan dalam hadis atau ungkapan itu setiap penyakit itu ada obatnya kan gitu. Nah di sini masalah terkait dengan kerasukan ini betapa mudahnya gitu loh kejadian itu, dan juga betapa mudahnya penyelesaiannya ketika seseorang itu punya cara pengobatannya gitu. Nah, apakah ada ya ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari tentang hal tersebut gitu loh. Karena beberapa waktu yang lalu itu saya melihat sendiri di samping saya itu dengan nada bunyi-bunyi musik, seseorang itu otomatis langsung ya katakanlah kayak kesurupan kahapan namanya ya, joget-joget di luar kesadaran. Jadi ternyata kita juga, karena saya di sampingnya, saya bacakan Quran ya, mau sholawat juga, dia ternyata ndak empan gitu loh. Terus ada dari keluarganya dia gitu yang mungkin tahu ilmunya, ternyata daun sirih saja itu 1 lembar dilipat jadi 7 kah berapa itu, kemudian dimasukkan di mulutnya itu langsung sadar gitu. Nah jadi ilmu-ilmu inilah yang mungkin jika memang ada gitu ya. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 6 pertanyaan. Kita mulai dari mana ini? Baik, sempat masih ya? Tidak salah suruk ya? Insyaallah. Baik. Cukup ya, yang lain jangan tanya dulu. Ya. Bukan tidak bisa dijawab waktunya ya. Baik, yang pertama, orang yang kesurupan itu kok kuat tenaganya begitu ya. Bahkan kecil saja begitu ya. Ya jangankan 1 lawan 1, Bu, kami pernah 5 orang Bu nangani ibu-ibu yang kurus itu. Ya berkeringat kita, tenaga kita dan lain sebagainya, karena pada hakikatnya ketika dia bereaksi jasadnya manusia. Jasadnya, tubuhnya ini manusia. Tapi yang terjadi reaksi itu yang melakukan adalah bangsa jin. Ya, tidak sanggup memang begitu. Maka inilah yang kemudian perlunya teknik-teknik. Sesuatu itu menjadi mudah, menjadi gampang kalau kita tahu ilmunya. Benar? Dia menjadi sulit karena kita tidak paham. Ya. Kita handphone rusak Bu, dibawa ke itu. Kita bingung benda-benda begitu kok bisa. Bagi dia gampang saja itu karena dia paham. Motor kita rusak Bu, bawa ke bengkel. Saya pernah Bu, motor itu bingung saya. Apa masalahnya? Padahal masih bagus motor zaman dulu Bu ya. Zaman dulu itu kan motor itu kan speedometernya yang masih itu? Jarum itu kan. Kadang-kadang bisa mati kan itu kan. Bingung saya apa masalahnya, saya bilang. Saya bola ke bengkel, saya dorong, maka jauh begitu. Sampai di bengkel, apa masalahnya? Tidak mau jalan katanya.
Nggak sampai 5 menit kata bengkel tuh. Udah gampang aja nih, kenapa? Bensinnya habis Pak katanya. Saya bilang ini biar ahli manapun katanya. Loh kok bisa? Lah iyalah saya bilang. Saya cek ini saya cabut celangnya katanya. Iya. Apa maksud saya begini, iya kan. Nah ini perlu ada pelatihan nih ternyata. Nah ibu agendakan nanti saya siap datang, khusus ibu-ibu saja dulu ya. Ibu saja dulu. Bapak-bapak nanti kalau mau ada session bapak-bapak, siap Bu, saya siap. Ibu buat jadwalnya, silakan. Mau pagi, mau siang, mau sore, 2 jam lah Bu, cukup sudah. Ya, saya kasih. Khusus ibu-ibu ini kan banyak nih ya. Banyak sudah nih. Agendakan di mana? Boleh di rumah, boleh di musola Bu. Saya ajarkan nanti ilmunya. Kita itu tidak menganggap sesuatu itu berat, sulit, karena kita tidak paham. Kalau paham ya begitu. Saya juga di awal-awal begitu Bu, setahun saya belajar ruqyah itu awal-awalnya nggak paham Bu. Ngelihatnya ngamuk-ngamuk tuh adanya stres, bingung saja. Nanti ada korelasinya dengan Bapak tadi tanya yang ke nomor 6. Nah nanti kita akan respon juga. Perlu juga ada nanti ilmu-ilmunya begitu kan. Ya nanti kenapa kaitan dengan daun sirih nanti kita akan Pak ya. Siap Bu ya, nanti dibuat ya. Saya siap. Ya, buat agendanya ya, tidak ada maharnya Bu. Ya. Tidak ada syaratnya, tidak perlu ada sajen, pisang, raja, ketan, telur, nggak ada, insyaallah ya. Ya siap, nanti kita kasih tahu. Kenapa kok tenaganya? Saya begitu, nggak tahu tekniknya. Saya kan pernah ceritakan, mulut saya ini bibir saya pernah pecah Bu. Dihantam seorang ibu-ibu gitu, ya hajar pernah. Saya pernah hampir musyub, ditendang apa. Saya pernah sampai bengkak dan sebagainya. Nggak tahu, nggak paham ilmunya Bu. Ya perlu begitu dulu di awal-awal. Tapi karena sudah tahu. Nah, nanti ada hubungan juga dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apakah ada resikonya dan sebagainya. Ya minimal kita bukan menjadi peroki atau peruqyah yang aktif. Minimal adalah menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di lingkungan kita. Ya, kalau secara khusus nanti kan tentu nanti pembekalannya beda lagi. Nanti jam terbang itu biasanya yang menentukan. Ya, jadi perlu ada pembekalan ibu-ibu ya. Kenapa kok tenaganya semua kita? Bingung kita dan sebagainya. Ada teknik-tekniknya itu Bu. Ya, itu Bu ya, insyaallah siap. Kemudian terkait dengan penyakit bunyu, kurus dan sebagainya, ini ditinjau dulu secara medis apakah memang itu medis ataukah kemudian ini ada hubungannya dengan non medis. Kita tidak bisa kemudian langsung menyimpulkan ini A, B, C dan seterusnya. Harus dianalisa dulu secara medis. Ya, tidak bisa. Ya tadi malam ada ibu-ibu cerita dengan saya, tetangganya, iya Ustadz yang ibu ruqyah, Ustadz ruqyah dulu, keluarganya menganggap bahwa dia kena sihir. Tapi Ustadz mengatakan tidak, dibawalah ke rumah sakit, padahal sudah di ronsen, sudah diobati, dibawa ke KWS Pak. Ya, sudah nggak ada sakitnya. Begitu sampai di rumah sakit, pasca saya ruqyah, padahal keluarganya nggak mau meyakini bahwa ini adalah kena sihir. Dan itu tetangganya yang ganggu katanya, sempat ribut, kan fitnah ini. Saya sampaikan bukan, saya bilang ini medis, periksa. Sudah Ustadz periksa lagi. Pasca habis saya ruqyah malam itu juga keluarganya dimarahi. Ternyata dia punya penyakit sudah stadium lanjut. Bukan 3C lagi, stadium lanjut. Stadium 4 sudah. Dan sempat dioperasi dan lain sebagainya dan sembuh. Tapi pada akhirnya tahun kedua ibu ini meninggal. Dan itu pasti sakitnya medis. Maksud saya harus pastikan dulu bahwa ada orang yang sakitnya medis atau non medis. Nah terkait tadi penyakit apa ibu bilang tadi bunyu yang sering kita dengar di masyarakat, kita pastikan dulu. Tapi kalau kemudian itu memang penyakitnya adalah ada hubungannya dengan penyakit-penyakit non medis, maka kita berikhtiar dengan ruqyah. Karena saya pernah meruqyah seorang anak di Jalan M. Said sini Bu ya, gangnya tidak sebutkan lah ya. Anak itu hampir 2 bulan gak mau makan, kurus badannya Bu, dan susah bicara. 3 kali kita datang, suaminya nelpon, Ustadz anak saya sekarang makan sendiri dan banyak makannya katanya. Nah, saya juga belum bisa pastikan anak ini karena apa. Tapi ketika kita ikhtiar saja, ya kita usaha saja, kita terus melakukan pengobatan. Yang ketiga ibunya nelpon, sekarang makan sendiri dan banyak Ustadz katanya. Dan sekarang sudah bisa mau banyak bicara. Berarti ada hubungannya dengan non medis. Tapi kalau ada hubungannya dengan medis atau psikis, bukan wilayah saya itu. Maka nanti dia kembali ke medis, dokter ya dan sebagainya. Perlu dianalisa juga. Nah, jadi kita ikhtiar saja. Ya seperti Bapak yang mau saya datangi malam ini kan sakit kepala. Saya tidak tahu sakit kepalanya karena apa. Kita ikhtiar saja, ternyata sembuh. Ada orang yang sakit gigi tiba-tiba sembuh, ada yang sakit mata tiba-tiba sembuh. Ada orang yang gatalan tiba-tiba sembuh, ya. Tapi medisnya dulu harus dipastikan. Jadi kalau ada yang semacam itu ikhtiar saja. Ini pentingnya kita belajar, Bu, ya. Makanya saya kasih jadwal, saya siap untuk ibu-ibu nanti buatkan jadwal.
Kapan? Saya siap datang. Ya, minimal 2 jam lah Bu ya. Nanti teori-teori dasar kita sampaikan, kemudian nanti praktek kita sampaikan. Minimal tip-tip ringan lah ya. Insyaallah. Itu. Yang kedua, yang ketiga. Apakah ada jin yang cacat? Begitu ya? Ya. Saya sering menemukan sudah saya sampaikan di awal bahwa kehidupan jin itu sama seperti kehidupan manusia. Berbangsa, bersuku-suku, beragama, ya, ada bahasanya dan sebagainya. Jadi kalau ada yang cacat, saya pernah temukan pengakuan, Ustadz kenapa kok saya lihat itu matanya begini, kakinya begini. Ada orang yang sakit hampir 2 tahun, sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Ya, setiap dibawa ke rumah sakit kata dokter nggak ada pulang, tapi dia merasakan demam yang tinggi. Nah waktu pulang saya tanya, ibu saat di rumah sakit rasakan apa? Ada seperti orang tua sekali, pincang katanya, mukanya jelek Ustadz, agak berot-berot matanya, mulutnya dan pincang. Itu di bawah ranjang saya ngikuti sejak saya masuk di UGD sampai saya di Opnem katanya. Oh macam-macam ceritanya. Apakah ada? Ada yang begitu, dia kehidupannya sama seperti kita. Sebabnya apa? Wallahu alam. Sama seperti manusia, ketika manusia diciptakan boleh jadi ada yang sempurna, ada yang bukan tidak sempurna ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Sempurna sebenarnya fi ahsani taqwim. Tapi ada hikmah, ada pembelajaran di sana ya. Lalu apakah ada resiko peruqyah? Nah, ibu-ibu jangan khawatir. Nanti kalau ada sesi bapak-bapak silahkan dibuat juga, saya siap ya. Jangan khawatir apakah seorang peruqyah itu punya resiko? Punya resiko. Sampai sakit dan gila ada. Nih hari ini sebenarnya ke Bontang, Pak. Ada seorang mantan peruqyah sekarang gangguan jiwa, Pak. Kena gangguan jiwa. Ada seorang pembekam, dulu teman, dia bekam, dia juga seorang peruqyah. Berhenti untuk menjadi peruqyah. Kenapa? Diganggu terus istri saya, diganggu terus anak saya, diganggu terus saya katanya. Sakit-sakitan saya, berhenti. Saya mau jadi pembekam aja. Ada resikonya, Pak. Ada dampaknya. Kenapa? Karena tidak terlihat. Dan itu saya pernah saya rasakan. Di awal-awal yang diserang istri pernah, tapi aman sudah, anak-anak tenang. Langsung ke kita ada kita. Ya. Ada resikonya ada. Tidak ada suatu pekerjaan dalam kehidupan ini yang tidak beresiko. Ya, semua ada resikonya. Tapi semakin dalam kita untuk mempelajari, maka akan semakin tahu kita apa solusinya, apa cara pencegahannya, ada tahu. Saya bilang tadi bahwa kita tidak tahu yang membuat sesuatu itu menjadi sulit. Sulit itu karena kita tidak tahu. Ketika kita tahu, maka sesuatu itu tidak lagi menjadi sulit. Insya Allah. Nah, nanti ada tip-tipannya, ada tahap-tahapannya. Ya, pasti ada resikonya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dalilnya apa? Bahwa setan itu inna syaitana dha'ifa, mereka itu lemah, mereka itu dhaif. Dalil kita adalah fi ahsani taqwim, kita adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaan inilah yang membuat kita yakin bahwa kita bisa mengalahkan dia. Adapun kejadian-kejadian yang sebagainya, ya itu pasti ada, tapi itu memberikan hikmah, memberikan pelajaran kepada kita. Jadi jangan khawatir. Ya, kalau yang mau belajar silahkan. Ya, minimal untuk diri sendiri, keluarga dan tetangga-tetangga atau saudara-saudara kita. Baik. Yang selanjutnya adalah yang disebutkan tadi, jin tidak tahu diri, ya dia hina. Kenapa kita harus takut? Begitu Pak ya? Ya kita sudah tahu ya kan, ya masing-masing kita ini berbeda Pak. Ya, ada orang yang memang melihat sesuatu itu biasa saja, tapi ada kemudian orang melihat sesuatu itu yang tidak biasa-biasa begitu. Ya kan? Ini kembali kepada manusia. Kenapa kita harus takut? Boleh jadi bagi Bapak itu nggak ada masalah, bagi yang lain itu masalah. Kenapa? Karena kita memiliki keimanan, tingkat keimanan yang berbeda. Kita memiliki psikologis, cara pemikiran, karakter, sifat, ya, bawaan kita yang berbeda-beda ketika menghadapi sesuatu. Kita yakin bahwa setan itu dhaif, Pak. Kenapa kita harus takut? Dia hina. Ya kita sudah tahu itu. Ya. Tetapi semua itu ada hikmah. Ya, takut itu adalah sunatullah. Ya, takut sunatullah. Takut itu adalah hukum alam yang pasti dimiliki oleh manusia. Tapi yang dilarang adalah ketika kita memiliki ketakutan yang berlebih-lebihan. Karena ketakutan yang berlebihan itu menjadi pintu jalan masuknya jin mengganggu kita. Ya, cukup ya, karena kita masih yang menjelaskan panjang-panjang waktunya. Insya Allah saya siap ya untuk ibu-ibu tadi ya. Ada masalah harus ada solusi. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalahnya. Ya. Semua hidup pasti punya masalah. Yang jadi masalah adalah ketika tidak memiliki
solusi. Kalau kita punya solusi, masalah itu nggak ada masalah. Sudah tahu kan caranya kan? Oh gampang kok. Motor ini mogok, oh bensinnya habis. Carikan bensin, kita tahu masalahnya, solusinya. Yang jadi masalah tadi saya nggak tahu kalau bensinnya habis ya kan? Ya sampai tukang montirnya dia bilang ini ahli mana saja Pak nggak bisa jalankan Pak kalau nggak diisi bensinnya. Waduh saya bilangnya karena kita nggak tahu. Saya kira ini ya, Insya Allah. Siapkan jadwalnya, tanya dengan Pak Suryadi nanti. Saya siap ya, belajar Bu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.